Saya Bimo. Saya Zainal. Saya Umi. Saya Endang. Kami CGP Angkatan 8 Kota Surabaya Kelas 0 2 1. mempersembahkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. wabarakatuh, Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apa Zainal. kabar hari ini? Alhamdulillah baik Iya. sekali Pak Zainal. Kita ngobrol sebentar, Bu Endang ya. Kan Boleh. besok jadwalnya Bu Endang ke supervisi ya. Betul. Kita ngobrol-ngobrol sebentar perihal terkait kegiatan Bu Endang. Baik Bapak. Kira-kira pada saat Bu Endang nanti akan melakukan proses coaching, Betul. oke. Apa sih kemampuan yang ingin Bu Endang kembangkan sekarang ini? Gini Pak ya, dari 3 kemampuan antara presence, kemudian mendengarkan aktif, Oke. dan juga pertanyaan berbobot. Saya rasa dari ketiga ini yang perlu saya tingkatkan itu ada 2 Pak. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau presence tadi, dan juga tentunya mendengarkan dengan aktif. Oke, mendengarkan. Oke. Karena terkadang dalam kegiatan sehari-hari nih Pak, kita berhadap-hadapan gini saja, mohon maaf, Iya. kadang presence saya masih belum sampai 100%, masih kurang. pikiran masih kemana-mana, bahkan ketika raga kita di sini, yang di pikiran di mana, nanti hati di mana. Di mana juga. Iya, itu Bapak. Oke, jadi tadi Bu Endang menyampaikan kompetensi yang ingin ditingkatkan adalah presence dan mendengarkan aktif ya Bu Endang ya. Betul sekali Nah, Bapak. kira-kira nih nanti kalau Bu Endang melakukan proses coaching, Baik. nanti di bagian mana nanti yang akan saya amati itu nanti? Baik, terima kasih sebelumnya Pak. Nanti mohon ketika saya dan teman saya nanti melaksanakan coaching, Bapak mengamati peningkatan saya mulai dari presence pertama, mungkin gestur tubuh juga, kemudian konsentrasi saya tentunya dari presence itu, Oke. kemudian kegiatan mendengarkan aktif Pak. Di sini apakah benar saya sudah mendengarkan dengan baik dari kegiatan coaching nanti? Apakah Oke. mungkin nanti ada miskomunikasi dari apa yang saya dengar dengan apa yang saya rasa beda? Tolong nanti Bapak amati. Begitu Bapak. Seperti itu. Nggih. Jadi Bu Endang ingin apa? 2 hal tadi ya, presence Betul, dan presence. mendengarkan aktif itu kita amati bersama-sama ya. Jadi Iya. sejauh mana nanti kondisi 2 kompetensi tadi sekarang dan Setelahnya nanti. Oke, Betul bagus Pak. sekali yang gitu. Kira-kira nih, tadi kalau Baik. Bu Endang sudah menyampaikan 2 hal tadi, kompetensi yang ingin ditingkatkan ya. Menurut Bu Endang sendiri untuk saat ini tuh 2 kompetensi tadi itu menurut Bu Endang penilaiannya masih sejauh mana gitu? Kalau menurut saya pribadi sih Pak ya, untuk kegiatan mendengarkan aktif ini menurut saya memang agak sulit Pak ya. Saya menilai diri saya sendiri tuh di angka 55 Pak. 55. Iya, betul sekali. Di angka 55 ini dengan indikator ya, karena kadang betul sekali kayaknya saya dengerin tapi kadang pikiran kemana. Itu hampir mirip dengan present tadi Pak. Kalau present saya sekitar 50 malahan Pak. 55. Apalagi kalau ada gangguan ya, gangguan yang tidak disengaja, misalnya ada bel, ada telepon atau apa gitu. Kadang saya sampai lupa tadi sampai di bagian mana. Nah, itu loh Pak, itu yang kadang membuat teman saya kadang pada saat curhat itu, loh kok gitu sih, gak didengerin berarti. Nah itu loh Pak, semoga nanti dalam kegiatan coaching kali ini itu dapat meningkat. Itu Oke. Bapak. Itu dari segi presence ya atau kehadiran penuh Iya, masih betul. merasa di angka 50 Pak. 50-an gitu lah. Betul. Sementara untuk kompetensi untuk mendengarkan aktif, Bu Endang sendiri merasa bagaimana? Untuk mendengarkan aktif sih hampir sama Pak di Hampir angka sama. itu ya, 55, karena memang untuk mendengarkan aktif itu kan kita selain hanya mendengar, kita juga harus memberikan arahan atau paling nggak mengulang kembali apa yang sudah teman kita lakukan. Nah, gitu. Nah itu masih kurang saya Pak. Berarti masih sama-sama di angka 55 Betul, ya. 55 Oke. Bapak. Nggak merasa lebih tinggi lagi gitu? Kurang sih Pak, Kurang kalau ya? saya berharap nanti Oke. dari kegiatan ini bisa meningkat. Oke, 55 ya. Berarti angka keramat ini ya buat Bu Endang ini ya. Ah betul, betul Pak. Oke, berarti istilahnya ini kalau dulu ini masih di bawah KKM ya Bu Endang ya? Betul, iya Pak. Oke. Pernah nggak sih Bu Endang punya kejadian gitu ngobrol sama temen, tiba-tiba itu Bu Endang di tengah pembicaraan kehilangan
present, Konsentrasi gitu ya. konsentrasi itu segitu Bu Endang. Pernah Pak, Pernah. itu dia. Kadang bahkan bisa saya katakan sering. Sering Karena ya. ketika kita lagi asik berbicara seperti ini, kadang ada gangguan sedikit gitu. Sedikit. Permisi Bu, ada ini. Oh iya, jadi saya presentnya menjadi berkurang. Bahkan tentunya. hilang mungkin ya. Betul. Sering ya itu. Kadang saya kembali Lupa. sampai mana. Nah itu Pak, kadang itu yang kadang membuat teman kurang nyaman ya Kurang Pak ya. nyaman, Tadi ya. kok aku sebanyak-banyak nggak didengerin Nggak gitu didengerin. tadi. Iya. Bahkan itu ya, enggak jarang bertengkar gara-gara hal tersebut. Pernah seperti itu. Kalau untuk pertengkaran sih enggak, alhamdulillah enggak sampai ke arah sana. Enggak enak aja sama teman. Iya, ya, Bu Endang, ya. jadi rasanya kurang 100% gitu loh Pak. 100% gitu. Kayak mendengarkan itu. Oke, kira-kira nih Bu Endang, setelah kita melakukan observasi hari ini, Iya, Pak. apa sih nanti harapannya Bu Endang terkait dengan dua kompetensi tadi itu? Menurut saya sih Pak, harapan ke depan setidaknya present saya itu meningkat. Lebih banyak lah ya Pak daripada KKN. KKN kan 75 ya. Semoga dengan sering berlatih melakukan coaching nanti present dan juga mendengarkan aktif ini bisa meningkat ke lebih dari 75%. Itu Bapak. Ya. J. Oke. Semoga saja ya Pak ya Oke, dibantu. iya. Berarti 55 jadi 75% ya? Iya, itu. Nggak pengen nyoba untuk lebih lagi gitu ya? Kita lihat Atau sudah nanti cukup? saja. Itu dulu aja. Oke. Bapak. Nggih. Iya, saya suka dengan Bu Endang ini ya. Jadi Bu Endang ini Iya. meskipun pintar ya, tapi nggak mau menunjukkan Bapak ini harus kehebatannya. saja. Nggak Masa ada ya deh. cuma 75 saja Bu Endang. Saya yakin Bu Endang pasti bisa lebih dari itu kok. Kita lihat nanti Yakin. saja deh Pak, target saya di situ Itu dulu aja. ya. Ya. Oke, baiklah Bu Endang. Betul. Planningnya nanti hari ini nanti Bu Endang mau berlatih kucing sama siapa ya? Oke, karena kita tadi sudah janjian juga ya Bapak, saya dengan Bu Umi Pak, Bu Umi. karena memang Oke. sepertinya akhir-akhir ini saya perlu berbicara dengan Bu Umi. Gitu. Bu Umi yang guru TK sebelah itu ya? Iya, betul Bapak. Oke, beliau sudah dihubungi belum? Sudah, alhamdulillah kita janjian Bapak. Nggih. Berapa lama lagi beliau datang? Mungkin masih 30 menitan ya Pak ya. Baiklah Bu Oke, ya. Endang. Oke. Semoga kegiatan kita nanti ini ya, proses coachingnya dengan Bu Umi itu Baik. bisa berjalan lancar Amin. dan Bu Endang bisa menemukan tujuan dari Bu Endang itu ingin meningkatkan presence dan mendengarkan juga. aktif menjadi paling enggak 75% ya Bu Endang. Semoga itu Pak. terlampaui Amin. dan semoga Bu Endang juga bisa berlatih lagi. Semoga suatu saat atau bahkan mungkin nanti hari ini juga bisa menjadi 100. Amin. Terima Amin, kasih ya. motivasinya Oke. Pak. Iya. Hebat Bu Endang. Oke, Terima kasih. kita tunggu saja ya Bu Endang ya. Baik, makasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Endang, senang bisa ketemu lagi sama Bu Endang. Oke, Ya sama. Allah. Selamat datang ya. Nah, kemarin kan kita sudah janjian nih akan melaksanakan coaching ya. Kira-kira nih Bu Umi pengen melakukan pengen curhat apa sih dalam coaching ini? Ini loh Bu Endang, perihal tentang guru-guru TK di sekolah kami. Mereka itu kayaknya kurang inovasi dalam pembelajarannya. Kurang Itu inovasi aja ya. gitu. Jadi mengakibatkan anak-anak itu bosen dengan pembelajaran yang diberikan gitu loh. Iya. Jadi ini yang mau saya bicarakan hari ini sama Bu Endang. Oke, perihal kurang inovasinya teman-teman ya. Iya. Oke, rencananya nih tujuan kita dalam coaching ini nanti apa sih yang ingin dicapai sama Bu Umi? Yang ingin dicapai dalam coaching saat ini mungkin mendapatkan solusi bagaimana caranya untuk guru-guru itu berinovasi dan semangat dalam mengajarnya, seperti itu. Lebih semangat dalam mengajar. Kira-kira menurut Bu Umi kenapa sih kok mereka kurang semangat mengajar Bu Umi? Mungkin dari teman-teman saya itu ada yang sebagian itu sudah tua-tua. Jadi secara inovasi pembelajaran mungkin kurang updating ya. Baik. Padahal kan pembelajaran itu harusnya berkembang sesuai zamannya. Nah, Betul itu. nah saat ini tuh pembelajaran mereka itu terkait hanya dengan buku-buku aja gitu. Buku-buku, pembelajaran yang itu aja. Jadi mereka merasa, anak-anak masa bosan gitu loh. Kasihan kan kalau hanya dikasih seperti itu. Padahal kan dunia mereka itu bermain, harusnya lebih banyak bermainnya seperti itu. Apa mereka nggak bisa atau gimana gitu loh Mbak Bu Endang. Baik-baik Nah, Bu. itu yang
Oke Bu Umi, tadi kan karena usia ya, jadi pembelajaran kurang menyenangkan. Anak-anak juga bosan. Nah, dari mana Bu Umi tahu kalau anak-anak itu bosan, Bu Umi? Dari apa saya pantau dari beberapa kelas, ternyata Baik. anak-anak itu kurang adanya rasa bahagia dan gembira gitu loh ketika mereka belajar. Harusnya kan anak TK itu sesuai mereka itu bahagia dan gembira ketika belajar gitu loh. Saya pantau dari beberapa kelas tuh mereka tuh pokoknya kan metode yang diberikan gurunya itu lebih banyak ceramah. Jadi menurut apa hari ini apa itu pelajarannya yaitu harus dikerjakan gitu loh. Maunya saya itu mereka apa belajar sesuai dengan minat mereka, berdiferensiasi lah seperti pembelajaran yang kita pelajari di guru penggerak ya. Itu karena ya itu yang ingin saya yang apa tadi tahunya dari situ itu tadi Karena anak-anak bosan tadi ya, betul sekali. Jadi pembelajarannya seperti yang diutarakan oleh Bu Umi tadi. Oke Bu Umi, nah kira-kira nih potensi apa yang ada di sekolah Bu Umi yang bisa dikembangkan nih dari kegiatan-kegiatan pembelajaran ini supaya lebih menarik Bu Umi? Ya potensi yang ingin saya kembangkan di sekolah itu ya ini dengan belajar yang aktif, menyenangkan, inovatif, melalui metode-metode yang bervariatif, tidak hanya ceramah aja gitu ya. Updating seperti pemutaran video, kemudian praktek langsung dengan narasumber atau apa langsung kita ke apa ya misalnya ke ini misalnya kita apa jalan-jalan gitu loh, praktek langsung mengenal bendanya secara langsung gitu loh, kontekstual ya. Karena anak-anak kan masih seperti itu gitu loh. Jadi ketika mereka bisa melihat secara nyata itu bisa meresap di hati mereka gitu loh. Tidak hanya pembelajaran calistung yang saat ini hanya memberikan buku-buku seperti itu. Meskipun itu sih diminati wali murid, memang apa kayaknya sih tujuan wali murid itu salah satunya itu bisa calistung ya, tapi kan bukan satu-satunya gitu loh, bukan yang terpenting ya, karena karena bahagia dan merdeka itu kan jiwanya anak-anak ya. Harus kita kembangkan itu. Maunya sih seperti itu Bu Endang. Betul sekali, keren sekali Bu, jiwa yang merdeka gitu ya, sama seperti pembelajaran KHD dulu ya Bu ya. Betul, kreatif sekali Bu Umi ini sebenarnya. Dan dari kegiatan-kegiatan ini nih, mana yang urgent, yang harus segera Bu Umi laksanakan dalam beberapa hari ke depan nih? Mana nih? Kegiatan-kegiatan tadi kan saya pinginnya aktif ya. Betul. Dengan mengadakan apa pelatihan inovasi pendidikan, kemudian ada kegiatan face to face tadi ya. Iya, mengkonsultasikan guru-guru yang mana sih kesulitannya di mana untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif, kemudian memutar video KHD ya, mungkin apa di antara mereka nggak tahu sih filosofi pendidikan KHD itu seperti apa. Jadi kita samakan dulu, kita refleksikan sama dulu, jadi perspektifnya harus sama dulu ya, bisa jalan bersama-sama. Betul nih, betul sekali Bu Umi ya, pembelajaran untuk anak-anak itu harus pembelajaran yang merdeka. Nah, selanjutnya apalagi nih langkah selanjutnya yang harus Bu Umi lakukan? Langkah yang ingin saya lakukan ini mungkin yang pertama ya. Kalau yang pertama langkah-langkah ya, mungkin nggak tahu yang pertama yang mana ya. Yang pertama mungkin mengadakan pelatihan untuk guru-guru perihal bagaimana menciptakan inovasi pembelajaran tersebut. Oke, betul. Yang kedua, mengkonseling guru-guru ya secara face to face. Konseling ya. Kira-kira kesulitannya itu apa sih dalam berinovasi pembelajaran ke murid-muridnya. Yang ketiga, mungkin saat ini mereka belum paham tentang filosofi KHD itu seperti apa. Jadi kami putarkan video-video filosofi KHD, jadi mereka bisa mengetahui dan memahami bagaimana sih pembelajaran itu sebenarnya. Seperti itu. Oke, keren sekali nih Bu Umi. Ada 3 ya, berarti kira-kira solusi alternatifnya. Yang pertama tadi adalah
kegiatan untuk Pelatihan. inovasi, ya pelatihan inovasi pendidikan. Kemudian yang kedua tadi ada konseling face to Iya, face antara guru, benar-benar. kesulitannya di mana ya. Kemudian yang ketiga tadi Bu Umi juga sampaikan bahwa harus memutarkan filosofi KHD karena mungkin beberapa dari guru belum memahami ya, jadi Benar. belum sepakat mungkin Iya, gitu ya. belum tahu karena nggak tahu ya, jadi ya Betul. kurang arah gitu mungkin ya. Oh, gregetnya di situ ya. Iya. Berarti supaya menyamakan visi tadi ya Bu ya, memutarkan filosofi KHD supaya pembelajaran ini jadi satu visi gitu ya. Iya. Dari ketiga kegiatan ini nih, kira-kira mana nih prioritasnya yang mau Bu Umi laksanakan lebih dulu? Untuk saat ini mungkin mengkonseling guru-guru Manggi ya, jadi face to face ya. Mungkin saya akan tanya apa kesulitannya dalam berinovasi pembelajaran itu seperti apa, terus nanti kita semangati ya untuk bisa memberikan inovasi pembelajaran kepada anak-anak ya. Baik sekali Bu Untuk ya. yang kedua mungkin kita putarkan video KHD tadi. Biasanya kan kalau hari Sabtu itu pulangnya cepet, jadi mungkin setelah KBM Sabtu kita bisa putarkan itu. Baik sekali Bu Umi, ini yang urgent ya, berarti ada kegiatan tadi kesulitannya apa, dikonselingkan dulu secara face to face gitu ya, sama memutarkan filosofis KHD. Kira-kira kapan nih akan dilaksanakan? Secepatnya mungkin ya. Untuk yang mengkonseling itu mungkin mulai besok kali ya, saya bisa datangi ke kelas-kelas mereka, saya tanya apa kesulitannya untuk bisa dieksplorkan bagaimana kelanjutannya seperti itu. Bagus sekali kegiatan ini Bu Umi. Nanti kira-kira nih untuk mengingatkan, membantu, untuk kolaborasi, kira-kira Bu Umi memilih teman siapa nih? Untuk kolaborasi bisa memilih teman Bu Kipti ya, Bu Kipti. Soalnya kan mereka masih muda ya, jadi mungkin kalau dalam video atau IT dia bisa gitu ya, jadi bisa saling mengingatkan gitu. Oke, jadi Bu Kipti tadi ya karena masih muda dan fresh gitu ya Bu ya. Oke, keren sekali. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini nanti saya ingin sekali tahu lebih dalam lagi nih Bu, setelah dilaksanakan kegiatan konseling sama pemutaran video, nanti kemajuannya gimana gitu. Kapan nih kita mau ketemu lagi nih untuk acara tindak lanjut nih kira-kira? Oke, kapan ya? 3 hari lagi kali ya. Boleh. 3 hari lagi nanti saya coaching sama Bu Endang ya nanti ya. Baik. Nanti akan saya ceritakan gimana suka dukanya kali ya. Iya benar, ada kendala atau tidak gitu ya. Iya benar. Oke, terima kasih sekali lagi pada Bu Umi ya. Bu Umi tadi udah keren banget. Saya jadi ingin tahu nih rencananya ke depan ini setelah Bu Umi melaksanakan tindakan konseling dan juga pemutaran video. Nah, nanti saya ingin ketemu lagi sama Bu Umi. Kira-kira kapan nih? 3 hari lagi kali ya. Oke, boleh. Ya. Karena kan kalau mengkonseling kan bisa langsung ya, tidak harus ada jadwal atau apa ya. Kita bisa langsung ke kelas masing-masing gitu. Oke, siap sekali. Nah, kemudian Ibu Umi, dari kegiatan kita seharian ini melaksanakan coaching, apa nih kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan coaching ini? Menurut Bu Umi? Alhamdulillah setelah di coaching Bu Endang nih rasanya permasalahan ini lega ya. Iya. Karena dari syukurlah hiruk pikuknya pembelajaran di sekolah kami akhirnya bisa ada solusi ya. Solusi, semoga solusi yang kita dapatkan ini bisa dilaksanakan ya. Amin, dan istiqomah ya. Iya, amin. Betul bisa sekali Bu. terus berinovasi ya untuk pembelajaran kita ke depan semua. Iya, semoga bisa istiqomah dan teman-teman juga lebih berinovasi dalam pembelajarannya ya Bu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita akan ketemu 3 hari lagi nih. Semangat Bendang ya. Semangat juga ya. buat Bu Umi supaya bisa meningkatkan lagi pembelajaran yang ada di sekolahnya Bu Umi. Oke. Tetap semangat. Kita ketemu 3 hari lagi Bu Umi. Oke, makasih ya Bu Endang ya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu lagi. Tadi pagi kita sudah ketemu, sekarang ketemu lagi pada sesi
kedua ya Bu Endang. Baik Pak. Tadi saya sempat mendengarkan ya Bu Endang tadi melakukan coaching dengan Bu Umi, sangat-sangat antusias sekali ya. Jadi kayak Terima kasih. wajahnya Bu Endang juga berseri-seri gitu. Jadi Iya, kayak Bapak. menunjukkan kebahagiaan ya. Tadi saya lihat Bu Umi juga begitu enjoy, begitu menikmati proses coaching yang dilakukan bersama Bu Endang. Oke, Terima kasih Pak. kelihatannya asik betul ya diskusi yang dilakukan tadi. Syukurlah. Sekarang kita konfirmasi ya dari proses coaching yang Baik. sudah dilakukan Bu Endang dengan Bu Umi tadi. Kita kilas balik dulu nih Bu Endang ya. Iya, baik Bapak. Masih ada waktu ya kita ya? Tentu masih. Tentu ya. Oke. Iya. Kita lanjutkan kira-kira nih tadi Bu Endang pada saat sebelum melakukan coaching kan tadi menyampaikan bahwa kemampuan yang ingin ditingkatkan adalah kemampuan mendengarkan, aktif dan presence kehadiran penuh ya. Tadi Bu Endang menyampaikan tadi di awal masih 55%. Iya Pak. Nah, kira-kira nih setelah kita melakukan coaching hari ini bagaimana kemampuan Bu Endang menilai dari dua kemampuan tersebut? Terima kasih Bapak. Ini menurut pendapat saya ya Pak. Alhamdulillah setelah proses coaching hari ini bersama Bu Umi, kemampuan present saya ini meningkat Bapak. Jadi saya benar-benar mindfulness, hadir penuh dalam kegiatan coaching ini bersama Bu Umi. Dan walaupun tadi sempat ada beberapa kendala, namun alhamdulillah saya tetap kehadiran penuh saya untuk Bu Umi tetap penuh saya kasihkan jiwa raga saya untuk Bu Umi hari ini Bapak. Iya, Kemudian untuk yang kedua, kemampuan kedua mendengarkan aktif, alhamdulillah saya berusaha konsentrasi Bapak, sehingga menurut saya kemampuan saya mendengarkan aktif khusus hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Karena saya memang benar-benar harus mendengarkan dengan sepenuh hati apa yang dicurahkan oleh Bu Umi, begitu Bapak. Oke, betul sekali Bu Endang ya. Yang disampaikan Bu Endang tadi merasa bahwa kehadiran penuh Bu Endang presence dan mendengarkan aktif itu memang menambah ya, memang bertambah dari yang Bu Endang keluhkan di awal tadi. Betul, saya sudah melihat itu Bu Endang. Kira-kira nih dari skala 1 sampai 100% itu meningkatnya jadi berapa persen ya kira-kira? Kalau target saya tadi kan 75 ya 75 Pak. tadi Tapi targetnya. alhamdulillah hari ini benar-benar sepertinya nih saya merasa 80 nih. Oh 80. Iya, angka 8 tuh saya suka sekali Pak. Betul sekali karena tidak ada ujung di angka itu. Sama kayak 0. Untuk mendengarkan aktif, saya tadi sudah berusaha dengan keras. Menurut saya pendengarkan aktif di sini nilai saya jadi 85. Begitu Bapak. Iya betul Bu Endang. Tadi saya juga sudah merasakan hal tersebut ya. Kira-kira nih Bu Endang merasa bahwa kemampuan Bu Endang dalam hal presence dan mendengarkan aktif itu sudah naik menjadi 80 ya. Iya. 80 aktif. Apa yang membuat Bu Endang kok bisa menyimpulkan bahwa kemampuan Bu Endang itu sudah di angka 80? Terima kasih Bapak kesempatannya. Karena menurut saya nih Pak, dari awal kegiatan saya tadi benar-benar sudah berusaha untuk maksimal ya, untuk maksimal betul mendengarkan Bu Umi, dalam mendengarkan aktif ya Pak, mendengarkan Bu Umi, berkonsentrasi, jadi seperti mengulang kembali apa yang sudah Ibu Umi sampaikan gitu Bapak, dan Bu Umi pun merasa nyaman. Kemudian untuk present Bapak, tadi saya berusaha untuk benar-benar jauh dari HP saya, karena kalau nanti HP ini nyala, ada telepon dan sebagainya, tentu kehadiran penuh dari kita akan berkurang. Karena itu saya tadi berusaha benar-benar mengamati ekspresi Bu Umi juga, dan saya memberikan gestur yang santai supaya Bu Umi juga santai terhadap saya. Itu sih Bapak. Iya, betul sekali tadi Bu Endang yang disampaikan tadi memang sudah dilakukan Bu Endang semua. Berikutnya berkenan ya, saya mengutarakan apa yang sudah saya lihat dari proses coaching Bu Endang tadi. Baik, silakan Bapak. Yang pertama yang saya lihat tadi Bu Endang tadi itu memang untuk gestur tubuh, tangan-tangan sudah bergerak semua, sudah memberikan apa ya, kode-kode ya, sehingga membuat Bu Umi itu percaya diri, membuat Bu Umi itu bisa lebih antusias lagi menyampaikan semua unek-uneknya, masalahnya yang beliau hadapi. Kemudian solusinya pun juga beliau sudah mengutarakan semua, itu tidak lepas dari gestur Bu Endang juga. Dari gerak tangan, body language-nya itu main semuanya. Kemudian tatapan matanya Bu Endang, wah itu keren sekali Bu Endang. Saya sampai terkesima juga tadi itu. Tertuju pada Bu Umi terus-menerus, tidak lepas ya. Jadi ketika Bu Umi ngomong, ngobrol gitu, Bu Endang selalu menatap beliau juga. Itu juga saya rasa bisa membuat Bu Umi merasa diperhatikan, jadi sehingga Bu Umi itu bisa lebih terbuka ya perasaannya. Kemudian yang kedua tentang mendengarkan aktif itu tadi Bu Endang juga sudah sama,
ketika Bu Umi ngobrol itu Bu Endang secara penuh, secara utuh, jiwa dan raga mendengarkan Bu Umi totalitas ya. Jadi Bu Endang juga memberikan apresiasi pada jawaban Bu Umi terkait apa yang beliau ingin lakukan, sehingga Bu Umi selaku Puji itu merasa senang. Itu yang pertama saya tangkap. Makasih. Yang kedua, dari semua jawaban Bu Umi tadi itu Bu Endang juga melakukan apa ya, klarifikasi dari semua jawaban Bu Umi ya, untuk memastikan apakah yang disampaikan Bu Endang tadi itu juga sama dengan yang disampaikan Bu Umi. Jadi kan kalau cocok kan berarti kan Bu Endang tadi mendengarkannya utuh, tidak terputus-putus, begitu Bu Endang ya. Dan tadi ya, jadi yang saya sampaikan tadi itu kesimpulan saya setelah mendengarkan setelah melihat Bu Endang kucing, itu saya rasa nilainya itu tidak pantas 80 Bu Endang. Berapa dong Bapak? Iya, seharusnya itu bisa lebih tinggi lagi, 95 menurut saya itu. Amin. Nah, Terima kasih atas penilaian dari Bapak. Jadi Bu Endang itu targetnya terlalu rendah ya Pak padahal ya. Bu Endang itu bisa melakukan yang jauh lebih baik lagi daripada yang Bu Endang pikirkan. Terima kasih masukannya Oke. Bapak. Bagaimana ya Bu Endang mendengarkan pendapat saya tadi? Apakah ada yang mau disanggah atau mau ditambahkan gitu? Baik, terima kasih atas pendapat yang sudah Bapak berikan dan penilaian yang Bapak berikan. Memang mungkin terkadang kelemahan saya menilai diri saya sendiri terlalu rendah, mungkin seperti itu. Karena ketika saya melihat teman-teman yang lebih banyak yang lebih dari saya, itu saya kadang minder Bapak. Ya, jadi di situ mungkin saya menilai diri saya sendiri rendah, dan juga kadang saya tuh takut merepotkan orang lain itu tadi Bapak ya. Jadi terima kasih sekali lagi, itu juga merupakan masukan dan kritik yang membangun untuk saya Bapak. Terima kasih. Bu Endang lain waktu harus lebih percaya diri lagi Bu Endang. Baik, atas terima kemampuan kasih, Bu Pak. Endang. Oke. Namun demikian Bu Endang, dari yang sudah saya sampaikan tadi mungkin ada beberapa saran ya. Baik. Terkait yang dilakukan Bu Endang. Yang saya amati tadi itu tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak. Nah, mungkin lebih lain waktu ya, kalau ada waktu yang lebih luas lagi, waktu yang lebih lama lagi dengan Puji, mungkin Bu Endang bisa mengorek lagi lebih lanjut informasi terkait permasalahan atau si pihak Puji. Jadi sehingga dengan pertanyaan berbobot itu nanti Bu Umi atau nanti siapa lagi nanti yang akan melakukan coaching dengan Bu Endang akan lebih banyak lagi informasi-informasi yang akan digali. Tujuannya nanti ketika si Puji menentukan cara untuk penyelesaiannya itu bisa lebih banyak lagi jawaban dari permasalahan beliau. Seperti itu ya. Iya, Mungkin Bapak. itu tambahan dari saya Bu Endang. Terima kasih Bapak. Nanti akan saya usahakan ya Bapak untuk meningkatkan lagi di kompetensi yang lain. Oke. Hari ini kita sudah berlatih kucing ya Bu Endang dan Bu Umi tadi. Nah, kira-kira nih ada bayangan enggak nanti ke depannya itu Bu Endang itu ingin meningkatkan lagi performa Bu Endang ini seperti apa? Mungkin bisa apa ya, kapan waktunya yang dilakukan, untuk gimana, terus sama siapa yang akan mau perbuat lagi coaching ini. Rencana ke depan sih Bapak, coaching yang selanjutnya ini kayak coaching klinik gitu ya Bapak ya. Coaching klinik bagus. Ada beberapa calon CGP nanti yang mau mengikuti CGP angkatan 10 ini Bapak, sekitar ada 3 orang. Ya mungkin dari itu nanti ada Bu Putri, Bu Kiki, dan juga Bu Kinar. Itu nanti insya Allah saya sembari berlatih juga ya Bapak ya. Mungkin mereka bertiga nanti kemungkinan minggu depan ini Bapak. Karena hari Senin depan ini kegiatannya setelah SAS, nanti teman-teman ada waktu yang luang gitu Bapak. Jadi teman-teman yang ikut CGP angkatan 10 kan pasti ada beban ya. Iya. Jadi mungkin itu nanti akan jadikan Bu Endang pembahasan untuk coaching ya. Betul Bapak. Selain meringankan beban teman-teman Bu Endang juga bisa mengasah kemampuan coaching Bu Endang. Bagus sekali Bu Endang. Terima kasih. Saya apresiasi tindak lanjut Bu Endang. Kita tunggu nanti kabar-kabar baik dari Bu Endang selanjutnya. Terima kasih Saya tunggu Bapak. cerita Bu Endang terkait coachingnya Bu Endang ya. Baik, matur nuwun. Kira-kira nih sebagai penutup pembicaraan kita. Betul Pak. Apa yang Bu Endang dapatkan dari proses kita hari ini? Tentunya banyak ya Bapak yang saya peroleh di sini, pengalaman saya meningkatkan kompetensi saya di bidang presence ya, cara coaching ini supaya saya jadi coach yang baik itu harus presence. Kemudian
pertanyaannya harus berbobot dan juga mendengarkan dengan aktif. Tentu dari ketiga kegiatan ini kompetensi saya semakin naik karena seperti belati ya Bapak, semakin diasah akan semakin tajam. Terima kasih, kegiatan hari ini juga saya senang sekali, bahagia Pak ya, karena bisa menolong teman yang awalnya Bu Umi terutama ini ada keluh kesah di sekolahnya, kemudian dari beliau sendiri juga bisa menemukan solusi ternyata gitu. Jadi saya senang sekali membuat teman bahagia, saya juga ikut bahagia. Itu Bapak. Betul sekali Bu Endang. Jadi sama-sama saling menguntungkan ya. Iya, betul. Saya juga bangga loh, Terima bahagia kasih bisa Pak. berkesempatan untuk mensupervisi Bu Endang melakukan coaching. Terima Saya kasih, juga Bapak. mendapatkan pengalaman baru dari Bu Endang dan Bu Umi tadi. Saya tunggu pertemuan berikutnya, semoga tidak bosan ya. Boten. Kita. Baik Bu Menggali Endang, ilmu monggo dilanjutkan kalau ada jam ngajar. Kebetulan saya juga mau ada rapat ini. Oh baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Sampai ketemu Terima kasih lagi. juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.